Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang membahagiakan, atau bahkan hari ini berbeda banget dengan apa yang teman-teman mimpikan tadi malam? Tapi apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, supaya kita selalu diberikan tambahan nikmat karena kita senantiasa selalu bersyukur. Nah, malam ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya baru lagi, dimana kalau malam sebelumnya kita membahas tentang politeknik dan politeknik kesehatan. Nah, malam ini sesuai dengan judul yang sudah diberikan di grup-grup kalian, kita akan membahas tentang kampus keagamaan. Apa itu Kak, kampus keagamaan? Apakah full belajar tentang agama? Oke, nanti akan saya jelaskan. Nah, malam ini saya kebetulan ganti baju ya. Kalau malam-malam sebelumnya saya pakai baju yang sama, tempat yang sama, tapi malam ini saya di tempat yang sama dengan baju yang berbeda. Saya sedikit jelaskan filosofi dari baju ini. Jadi baju ini tulisannya adalah no blame, haram menyalahkan. Di bagian belakang itu ada tulisan respon semua kejadian dengan hal yang positif. Dalam perjalanan teman-teman nanti untuk meraih kampus impian, pasti akan ada titik di mana teman-teman merasakan kegagalan. Saya harap teman-teman tidak merasakan kegagalan, tapi nanti ketika teman-teman berada di dalam situasi kegagalan, maka haram untuk teman-teman menyalahkan. No blame. Lalu bagaimana Kak? Nikmati prosesnya, jalani prosesnya, dan yakin pasti kalian akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena masuk kuliah, keterima perguruan tinggi, itu sama halnya dengan perang, ada persaingan di situ, di mana akan ada yang menang dan ada juga yang kalah. Dan saya yakin ketika kamu membuat strategi yang matang, maka kamu akan menjadi salah satu orang yang pemenang. Nah, malam ini kita akan membahas tentang kampus keagamaan. Oke, kalau saya bilang kampus keagamaan, apa yang ada di benak pikiran teman-teman semua? Pasti ada yang bilang UIN, IAIN, STAIN. Mungkin teman-teman yang non-muslim pun ada berpikir tentang kampus-kampus Kristen, kampus Katolik. Nah, kampus keagamaan ini sesuai dengan namanya, itu adalah kampus yang berlatar belakang atau menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Contoh ada UIN, IAIN, STAIN, Universitas Kristen, Universitas Katolik, Universitas Hindu, Universitas Buddha. Dimana kita tahu Indonesia ini ada 5 agama yang dijunjung tinggi sesuai dengan Pancasila: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oh, 6 jadi ya. Ada 6 agama. Nah, mayoritas memang di negara kita itu adalah umat beragama Islam. Jadi hanya kampus Islam yang dinegerikan atau di bawah dengan kementerian langsung di pemerintah pusat, yaitu salah satunya adalah UIN, IAIN, dan STAIN. Contoh satu-satu ya, kita bahas tentang kampus keagamaan Islam. Kalau teman-teman tahu, yang pernah dengar itu UIN, IAIN, dan STAIN. Nah, bedanya apa Kak? Ketiga universitas agama ini kan sama-sama Islam. UIN, Universitas Islam Negeri. IAIN, Institut Agama Islam Negeri. STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Bedanya apa Kak? Bedanya adalah dalam sisi tingkatan, UIN ini berada di paling tinggi. Di bawahnya IN, yang di bawahnya lagi adalah STAIN. Jadi ketika sebuah kampus Islam ingin membangun kampusnya, maka diawali dari STAIN, naik ke IAIN, dan naik ke UIN. Contoh, di Lampung ada UIN Raden Intan Lampung, yang sebelumnya IAIN Raden Intan Lampung. Lalu perbedaannya lagi adalah secara jurusan. Ketika sudah mencapai titik UIN, universitas, maka jurusannya pun akan lebih beragam ketimbang kalau misal IAIN atau STAIN yang jurusannya lebih mengkerucut tentang agama. Apalagi kalau STAIN lebih mengkerucut tentang agama, pendidikan agama Islam, jurusan agama Islam. Ini contoh dari sisi universitas Islam. Nah, selanjutnya dari Katolik atau Kristen. Nah,
Kalau Katolik atau Kristen, yang saya ketahui, yang kami ketahui, semua kampus yang Katolik dan Kristen itu pasti swasta. Contoh, ada Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Ada Universitas Katolik Sanata Dharma. Ada Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Dan ada Universitas Kristen Petra. Banyak lagi. Dan masih banyak kampus Katolik dan Kristen yang ada di Indonesia. Dan ini notabene dia larinya ke kampus swasta. Dan yang terakhir ada Universitas Hindu. Saya tadi baca di googling, saya cari Universitas Hindu, ternyata ada bukaan baru Universitas Hindu Indonesia. Lalu ada Universitas Buddha juga ada di Tangerang. Nah, maka apakah ketika kampus ini berbasis agama, boleh nggak Kak ketika agama lain kuliah di kampus tersebut? Saya katakan ada peluang, tapi bisa jadi jarang sih. Bahkan sangat kecil ketika ada yang misal contoh beragama Katolik atau Kristen kuliah di UIN. Itu kemungkinan sangat kecil banget. Tapi mungkin ada di spesifik jurusan-jurusan tertentu. Nah, ini tentang definisi dari kampus keagamaan. Oke, saya hapus dulu ya. Sekarang teman-teman kalau kurang paham boleh cari di googling. Nah, yang kedua sama halnya dengan kemarin saya membahas, yaitu tentang kenapa. Ini harus jadi landasan awal, latar belakang awal teman-teman sebelum mengambil langkah, sebelum mengambil keputusan. Kenapa? Why? Why kalian harus, kenapa kamu harus memilih kuliah di kampus keagamaan tertentu? Salah satu alasan atau salah satu reason, salah satu hal yang membuat seseorang mengambil kampus keagamaan, yang pertama adalah karena keberlanjutan dari sekolah. Nah, contoh, mungkin hari ini kalian yang nonton video ini ada yang dari Madrasah Aliyah Negeri, ada dari sekolah Islam Terpadu, ada dari sekolah Muhammadiyah, ada dari sekolah NU, ada bahkan dari yang pondok pesantren. Jadi keberlanjutan dari sekolah. Maka orang-orang yang memang dari awal sekolahnya di sekolah agama Islam, maka daya tariknya lebih tinggi, keharusannya lebih tinggi untuk ngambil di kampus-kampus Islam. Contoh seperti tadi ada UIN, ada IAIN, atau ada STAIN. Nah, ini tentang keberlanjutan dari sekolah. Contoh lagi, misal nama saya Pascal, tapi saya sekarang alhamdulillah beragama Islam. Dulu ketika TK, SD, saya itu sekolah di Fransiskus bersama dengan teman-teman non-muslim yang lainnya, dan kami berteman sangat baik. SMP, SMA, saya kembali lagi untuk sekolah di negeri. Dan akhirnya saya kuliah di negeri. Teman-teman saya dulu yang SD, yang mereka dari awal SD Fransiskus, SMP Xaverius, SMA Xaverius, banyak yang akhirnya melanjutkan kuliah di kampus keagamaan Katolik atau Kristen. Seperti tadi contoh, ada Universitas Kristen Satya Wacana, ada Universitas Katolik Sanata Dharma. Karena memang ada keharusan, ada rekomendasi dari sekolah untuk lanjut di kampus ini, kampus ini, kampus ini. Karena dari sisi rekomendasi sekolah tersebut yang nanti akan membentuk jaringan yang lebih baik untuk masuk ke dunia pekerjaan. Itu tentang keberlanjutan dari sekolah. Yang kedua, persaingan atau kesempatan. Nah, ini sama halnya dengan kemarin. Persaingan untuk masuk di kampus keagamaan tertentu, contoh UIN, masuk ke kampus Islam, bisa jadi persaingannya tidak seberat ketika teman-teman masuk di SNMPTN, masuk di PTN. Karena dari satu sisi, dari asal sekolah, mungkin kalau di daerah tertentu, di profesi tertentu, lebih banyak SMA negeri ketimbang MAN. Mungkin satu kabupaten MAN itu satu, SMA-nya ada 5, ada 6. Jadi persaingannya akan lebih banyak ketika masuk di SNMPTN atau di perguruan tinggi negeri. Kalau dimasuk di kampus agama Islam, UIN, itu persaingan nggak sebanyak ketika kalian daftar SNMPTN atau daftar PTN. Maka saya katakan, persaingannya itu akan lebih lebar, terbuka lebar, tapi saya tidak katakan mudah, lebih terbuka lebar ketika kalian melanjutkan di kampus keagamaan Islam. Kalau swasta, nah saya yakin ketika daftar swasta, kemungkinan besar keterima pun akan sangat besar. Apalagi ini dalam rangka, tadi saya rasa dalam rangka keberlanjutan dari sekolah untuk memperkuat, kalau di dalam Islam namanya memperkuat ukhuwah, memperkuat kekeluargaan. Nah, ini
kenapa kamu harus lanjut di universitas Islam atau universitas keagamaan tertentu. Terus kesempatan. Nah, sama halnya. Kalau misal nih, kamu demand ngambil jurusan agama, sudah ngelekat banget di hati kamu, sudah ngelekat banget di pikiran kamu bahwasanya saya akan berdakwah, saya akan berjihad di jalan agama. Maka ambil jurusan-jurusan keagamaan. Contoh, tafsir Quran, tafsir hadis, pendidikan agama Islam, pendidikan bimbing konseling Islam, komunikasi syariah, ekonomi syariah, semua yang berbau tentang syariah, semua yang berbicara tentang syariah. Karena kamu tidak mau menyentuh hal di luar syariah. Itu penting banget untuk kamu tetap lanjut di kampus keagamaan Islam. Contoh dari kampus keagamaan Islam. Nah, ini tentang persaingan atau kesempatan. Saya bocorkan sebuah cerita di mana dulu tahun 2020 ini, lulusan kemarin ini, kita punya anak binaan, anak didik. Dia dari salah satu sekolah di agak di pinggir Lampung. Dia kebetulan beragama Hindu. Nilainya biasa aja, peringkatnya pun nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi waktu itu dia berkesempatan untuk daftar SNMPTN karena dia masuk pemeringkatan SNMPTN. Namanya Komang. Jadi si Komang ini berdasarkan hasil analisis, baik itu dari nilai rapor, tes mapping talent, jurusan dia, ternyata kita rekomendasikan dia dan dia pun ingin banget daftar di Universitas Udayana di Bali. Apa yang terjadi? Ketika dia daftar di Udayana, terima loh. Dan waktu pengumuman SNMPTN, kita kan punya banyak data, ribuan data tuh. Beberapa teman-teman kita, anak binaan kita yang beragama Hindu, mereka mayoritas keterima di Universitas Udayana. Nah, ini bukan jadi poin pasti ya, tapi ini jadi kisi-kisi buat kalian. Ternyata, buat teman-teman yang beragama Hindu, punya kesempatan, saya bukan bilang kemudahan ya, punya kesempatan, ada satu kampus yang memang cocok banget buat kalian untuk bisa kuliah dan keterima di situ, yaitu di Universitas Udayana. Ini boleh dicek deh. Nanti kalau teman-teman memang serius, terutama yang beragama Hindu, nanti kita bisa share, kita bisa berbagi, membuat strategi tentang bagaimana bisa keterima di Universitas Udayana, tentang kesempatan. Nah, ini berbicara tentang kesempatan. Lalu Kak, bagaimana dengan agamanya lain? Kalian tetap boleh daftar SNMPTN. SNMPTN itu umum, perguruan tinggi negeri itu umum. Nah, ini berbicara tentang persaingan kesempatan. Karena seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman daftar SNMPTN, daftar perguruan tinggi negeri, artinya itu kan secara umum persaingannya akan lebih besar. Ketika kalian tidak mampu bersaing dan salah dalam membuat strategi, maka nanti kalian akan terjebak. Karena saya punya saudara lumayan jauh deh, dan ini baru ketemu kemarin, karena ya ini salah satu jalan juga yang dikasih dengan Allah. Jadi dia itu dari pondok pesantren di Tangerang. Dia di pondok itu nggak ada jurusan IPA, cuma ada jurusan IPS. Dia daftarlah SPAN. SPAN ini saya jelaskan, ini jalur masuk di UIN. Dia daftar di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Keterima jurusan Bahasa Indonesia. Ini waktu itu dia nggak ngobrol apa-apa ya. Ini saya belum kenal. Kenalnya waktu dia curhat kalau ternyata dia salah jurusan. Dia daftar komunikasi dan pendidikan bahasa Indonesia. Dia keterima nih di pendidikan bahasa Indonesia. 5 hari dia kuliah daring, dikasih tugas sama dosen. Apa yang terjadi? Dia stres, nangis, mengurung diri di kamar, nggak mau keluar di dalam kamar. Padahal itu pilihan dia sendiri loh. Tapi karena apa? Karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuannya itu tadi yang menyebabkan akhirnya dia salah jurusan. Setelah saya tanya, kamu sebenarnya pengen kuliah apa? Ternyata dia pengen kuliah di jurusan kedokteran. Jauh banget kan dari IPS masuk ke kedokteran. Padahal kalau saya kemarin bahas tentang Poltekkes, anak IPS, bisa daftar keterima di jurusan kesehatan. Maka penting untuk berbicara tentang persaingan atau kesempatan. Terus yang ketiga, Kak, apakah di kampus keagamaan itu boleh linjur? Lintas jurusan. Oh, satu lagi. Saya punya anak didik. Saya nggak mau sebut namanya ya. Dia tuh termasuk yang kalau di sekolah itu mungkin bukan bandel, bukan nakal, tapi lebih kepada pergaulannya atau pertemanannya itu kuat. Jadi suka main, bahkan hampir sering bolos. Dia sekolah di SMK, jurusan pemasaran. Pingin banget kuliah, karena dia anak pertama, orang tuanya di kebon, di rumahnya di ujung Lampung. Dia pengen banget kuliah, dia daftar di jalur undangan, nggak keterima.
terus kita bina, kita bimbing, dan saya ini anak adalah salah satu anak yang bisa keterima kuliah dari sekolahnya, karena sekolahnya ini swasta di pinggiran Lampung, sekolahnya swasta, dan belum ada, hampir 90% lebih dari lulusan SMK tersebut pasti lanjut kerja atau nikah atau bahkan nggak kerja apa adanya di desanya, di daerahnya. Tapi saya dorong dia, saya semangati dia untuk bisa kuliah. Alhamdulillah dia bisa keterima kuliah di jalur tes di jurusan ekonomi syariah. Ketika dia kuliah, masa depannya akan terlihat lebih cerah dibandingkan teman-temannya yang tidak kuliah. Maka semua itu bisa terjadi asal kamu mau berusaha. Setiap orang tuh punya kesempatan asal kamu mau berusaha. Terus yang ketiga, apakah boleh linjur, Kak? Untuk kampus keagamaan Islam, contoh UIN, saya katakan linjur no. Kalau kemarin Politeknik boleh, tapi kalau ini enggak. Jalur masuk ke UIN, IAIN, STAIN itu hampir sama sistemnya dengan SNMPTN. Jadi linjur itu nggak boleh. Jadi maka penting banget untuk kamu tahu tentang jurusan yang cocok sesuai dengan minat, bakat, dan passion. Ketika kamu linjur, maka kamu akan tertolak sistem sehingga kamu nggak keterima. Padahal saya selalu bilang dengan teman-teman yang sharing dan curhat ke saya, banyak loh jurusan IPA rasa IPS dan jurusan IPS rasa IPA, karena jarang sih ketika anak IPS salah jurusan. Tapi kalau anak IPA salah jurusan tuh banyak banget. Jadi banyak loh jurusan IPA rasa IPS. Tinggal bagaimana kamu mengetahui minat, bakat, serta passion kamu. Ini tentang kenapa. Nah, lagi ya. Oke. Terus contoh kampusnya apa, Kak? Nah, jadi kalau untuk beberapa contoh kampus universitas Islam terbaik di Indonesia, teman-teman boleh catat atau boleh ingat, boleh searching. Ada beberapa kampus terbaik UIN di Indonesia, yaitu yang pertama ada di Bandung, UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Terus ada UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ada UIN Sunan Ampel di Surabaya, ada UIN Malang, dan juga ada UIN Raden Intan di Lampung. Itu beberapa contoh kampus UIN. Kampus IAIN bagaimana, Kak? Nah, teman-teman boleh search, boleh cek kampus UIN, kampus IAIN di sekitar daerah kalian atau di tetangga daerah kalian. Contoh kemarin ada yang curhat, ada yang sharing dari Banjarnegara, di situ tidak terlalu banyak kampus, tapi geser sedikit, ternyata di Malang ada, di daerah Jogja ada. Jadi teman-teman boleh search untuk bisa tahu tentang kampus-kampus UIN. Kampus agama Kristen Katolik seperti yang saya sebutkan tadi, ada Universitas Kristen Satya Wacana, ada Universitas Katolik Sanata Dharma, ada Universitas Kristen Petra, atau bahkan Universitas Kristen Indonesia, atau bahkan teman-teman bisa ngambil seperti Universitas Pelita Harapan. UPH itu bagus banget, salah satu kampus swasta terbaik yang ada di Indonesia. Itu contoh kampus keagamaan. Nah, yang terakhir ini tentang jalur. Saya kasih besar ya. Jalur masuk. Nah, kalau tadi saya berbicara tentang Universitas Kristen Katolik, itu notabene swasta. Jadi teman-teman tinggal tunggu pembukaan dari kampusnya masing-masing. Nah, ini saya berbicara tentang Universitas Islam. Jalur yang paling pertama dibuka sama loh ternyata dengan jalur SNMPTN, yaitu jalur undangan. Kalau di UIN, di Universitas Islam, namanya adalah jalur SPAN PTKIN. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Ini jalur undangan yang dipakai nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 plus dengan kalau teman-teman punya sertifikat atau piagam ketika teman-teman menang juara atau lomba. Yang kedua, jalur UMPTKIN. Ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Sama halnya dengan SBMPTN, sama halnya dengan SBMPN. Dan yang ketiga, jalur mandiri. Sama halnya dengan jalur SNMPTN, jalur perguruan tinggi negeri, ada jalur mandiri. Jadi saya katakan,
Dan ini pun di kampus Islam, kampus Katolik, kampus Kristen, kampus Hindu, kampus Buddha, semua ada beasiswa. Dan untuk kampus Islam negeri, ternyata bayaran per semester, kalau teman-teman tidak daftar beasiswa, bayaran per semester itu jauh lebih murah ketimbang perguruan tinggi negeri. Bisa 1 kali lipat, bahkan sampai 2 kali lipat selisihnya dibandingkan kampus negeri. Biayanya jauh lebih murah dan lebih terjangkau. Lalu kalau sisi dari prospek pekerjaan gimana, Kak? Nah, ekonomi syariah, ekonomi Islam. Teman-teman bisa kerja di perusahaan Islam, properti, bank syariah. Bank syariah kan banyak banget tuh. BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah pun ada, banyak bank-bank syariah. Atau bahkan teman-teman bisa kerja di dinas agama, di departemen agama, kalau misalnya teman-teman ngambil pendidikan bisa ngajar di sekolah-sekolah Islam, madrasah, ibtidaiyah, min, terus MTS, terus MAN, sekolah Islam terpadu. Apalagi sekarang sekolah Islam tuh mulai meningkat, mulai naik, dan sekolah Islam tuh mahal loh, dan bayaran tuh jadi guru di sekolah Islam tuh mahal. Jadi prospek kerjanya itu sama luasnya ketika teman-teman daftar di perguruan tinggi negeri. Maka lagi-lagi saya katakan, maksimalkan peluang, maksimalkan kesempatan, maksimalkan perjuangan kalian di setiap jalur yang ada, terutama jalur undangan. Maka waktu itu pernah ada anak didik kami yang keterima langsung di 4 universitas, SNMPTN keterima, SPAN PTKIN keterima, SNMPN keterima, dan satu lagi diterima di kampus swasta di Yogyakarta. Maka sebelum teman-teman melangkah untuk jalur tes, maksimalkan dulu jalur undangan. Karena jalur undangan itu ada banyak, ada 4. Kalau teman-teman bisa memaksimalkan salah satunya aja, ketika teman-teman pengen tetap tes untuk tahu seberapa penasaran kalian bisa nembus nggak sih di kampus perguruan tinggi negeri itu, atau teman-teman udah daftar kedinasan, setidaknya kalian sudah keterima dulu di salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia yang sudah menerima kalian. Maka maksimalkan perjuangan, maksimalkan kesempatan, maksimalkan proses, sehingga kalian akan tetap bisa keterima di salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Maka jangan pernah sia-siakan satu kesempatan pun. Ketika Anda gagal, ingat, no blame. Haram untuk menyalahkan karena kamu tidak memaksimalkan proses dan perjuangan. Oke, itu aja materi dari saya malam ini. Besok akan ada satu lagi strategi, trik, taktik, dan senjata yang penting banget, dan bisa jadi ini akhir dari video yang akan kita kasih di grup-grup kalian. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dan selamat malam.